Nah, platform digital kayak YouTube itu nggak bisa memberikan langsung akses kalian ke sistem mereka untuk mengawasi penggunaan lagu-lagu kalian. Kan harus izin toh, berarti harus kalian awasi toh. Nah, pengawasan itu nggak bisa sendiri-sendiri. Pengawasan di semua, jadi di internasional, platform digital itu melalui namanya publisher. Selamat datang di Music Rescue Podcast. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Saya Medi. Salam kenal. Saya bolak-balik juga ke Bandung. Kebetulan istri orang Bandung, tinggal di belakang MTC Margahayu. Oke, jadi kalau ngelanjutin tadi dari Pak Bimas, saya lebih simple sebenarnya. Tapi yang tadi Pak Bimas bilang simple, tapi kalau dirawat dengan benar, kalau dilakukan dengan benar, dengan optimal atau maksimal, ini lebih besar daripada ini. Tadi ternyata di negara lain gitu ya, belum di Indonesia gitu. Mungkin informasi dulu dah gitu ya. Tadi ada 3 hak kalau yang yang dikelola oleh LMK. LMK itu lembaga manajemen kolektif. Baru ada nyebutnya lembaga manajemen kolektif itu baru di undang-undang ini ya, di undang-undang yang baru. Dulu kita nyebutnya CMO gitu ya, cuman lembaga kolektif aja gitu lah. Atau kalau di luar nyebutnya CMO, Collective Management Organization gitu. Nah, 3 hak itu kita bilangnya public atau public performing right, atau kalau di undang-undang nyebutnya hak pengumuman. Lalu yang kedua, komunikasi kepada publik. Terus yang ketiga, penyiaran. Nah, sebenarnya kalau di bagiannya saya di LMK gitu ya. Sebenarnya harus ada ini dulu nih. Ini dulu. Jadi tadi lagu Senang-senang yang diciptakan oleh teman-teman diproduksi, dijadiin master gitu. Terus diputer di TV, di radio, di karaoke, di kafe, di restoran dan lain-lain. Atau kalau nggak direkam, mungkin ditampilin tadi misalnya Senang-senang baru hari ini gitu loh, jadi terus dimainin gitu loh kan. Oh, itu udah jadi karya cipta yang sebenarnya nanti bisa dilakukan pengelolaannya di sini. Jadi bisa direkam, bisa juga ya nggak usah direkam tapi udah ditampilin nih di 30 orang ini, berarti itu udah karya yang sudah pernah istilahnya diperdengarkan, diumumkan gitu loh. Jadi udah suatu bentuk karya cipta lagu gitu ya. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan hak ini gitu kan, tadi kalau jadi pekerja seni ya Puji ya. Siapa yang ngomong tadi? Puji, Piu. Piu Mas. Atau bukan, tadi siapa tuh? Yang pertama tadi siapa tuh? Hamzah. Hah? Hamzah. Hamzah. Pelaku seni. Ya. Nggak untung katanya, nggak bisa untung. Iya. Pelaku musik. Nggak bisa untung. Ya mungkin karena nggak ada datanya, nggak didaftarin gitu loh kan. Nah, sebagai pencipta lagu nih, kita ngomong pencipta lagu dulu. Soalnya tadi kata Pak Bimas kan ada juga performer yang main nih, yang tampil sama produser yang rekam gitu loh. Nah, sebagai pencipta lagu tuh harus punya identitas juga atau NIK ya, KTP gitu loh. Nah, itu ada yang namanya bilangnya kita IPI. IPI ini Interest Party Information. Jadi setiap teman-teman yang nyiptain lagu, pelaku seni gitu yang nyiptain lagu itu punya NIK KTP-nya.
KTP ini, nomor ini berlaku seluruh dunia. Seluruh dunia berlakunya, tapi harus daftar dulu ke LMK gitu loh. Kebetulan WAMI yang bisa mengeluarkan nomor KTP ini untuk seluruh dunia. Nah, kan udah punya KTP nih, nah terus harus punya lagu gitu kan. Nah, lagu itu nanti ada punya kodenya juga, namanya ISWC, tadi Pak Bimas juga nyebutin. ISWC ini International Standard Working Code. Seluruh dunia juga berlaku. Jadi karya teman-teman gitu ya, begitu udah masuk ke LMK, punya nomor KTP, punya nanti nomor lagunya. Dan itu berlaku seluruh dunia. Dan udah pasti terlindungi. Jadi kalau ada lagunya teman-teman diputer, dimainin, atau kalau misalnya Panas Dalam, Ayah punya lagu di film Dilan, diputer di Netflix, di nggak cuma di Indonesia, tapi di Malaysia, di Brunei, di mana gitu. Nah, itu ada haknya, bisa diambil karena punya KTP sama punya kodenya. Jadi gampang begitu. Oh, ini lagunya Ayah gitu loh kan. Oh, Ayah ada di mana sih? Oh, ada di Indonesia. Siapa sih di Indonesia gitu loh. Oh, ada WAMI misalnya. Ya udah, nanti dikirim ke WAMI, WAMI kirim ke Ayah gitu loh. Jadi dua ini yang bisa menjadi perlindungan dari teman-teman pelaku seni sebagai pencipta lagu gitu ya. Nanti kalau udah ini yang ketiga ini yang nanti itu tugasnya LMK, karena kita kolektif itu maksudnya jadi kita menarik atau menghimpun secara kolektif. Tapi bukannya cuma satu aja, tapi semua karya gitu ya, dan di semua tempat-tempat yang memang komersil gitu ya, atau kita bilangnya nggak komersil ya, bukan komersil dalam arti ada iklan gitu, tapi tempat-tempat yang memang bisa dinikmati oleh publik gitu ya, yang mendapatkan suatu komersial atau keuntungan. Nah ini ada banyak, ada 14 kategori, termasuk juga di digital. Jadi kalau dulu nggak ada sebenarnya, kalau ke YouTube atau kemana gitu ya, ke Spotify dulu ya, pertama kali YouTube, Spotify, Apple gitu ya, itu nggak bisa gitu ya, mereka nggak mau bayar gitu ya. Tapi setelah ada peraturan baru gitu, termasuk juga di Indonesia, nah itu karyanya teman-teman yang ada di YouTube kalau udah jadi master, jadi rekaman gitu ya, baik sendiri ataupun di cover sama orang, pokoknya ada di digital, pasti kita akan tarik gitu loh. Pasti kita yang tarik, karena kita ada kerjasama langsung dengan platform digital. Jadi ketika ada karyanya yang diputer stream gitu ya, di streaming ataupun di download atau misalnya cuman hanya di preview, nah itu bisa dapat hak ekonominya. Jadi emang ini akan panjang, ya. Nggak mungkin setengah jam juga selesai, tapi yang tadi Pak Bimas bilang kita coaching klinik aja. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan keluh kesahnya, silakan kita ngobrol santai aja, langsung bisa sama kita juga atau teman-teman yang ada di sini dari Pragita. Mungkin dari saya cukup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu teman-teman, jadi mumpung ada kesempatannya, ada Mas Medi, kemudian ada Mas Bimas juga, barangkali teman-teman dari kita semua di sini pasti memiliki kasus yang beda-beda atas perilisannya misalnya. Kalau ada penasaran ingin bertanya kepada WAMI ataupun kepada Pragita, mangga dipersilahkan. Ayo, atau Boik, kemarin Boik pengen nanya apa ya? Gak tahu, itu aja tuh Pio tuh. Bentar Ibu. Pio, nah nanti Fuad. Pio mah udah beres aksiptanya. Masih juga diskusi ya. Udah, aku Pio. Mau nanya ini aja sih. Jadi karena bagi yang sangat-sangat awam gitu, mungkin dengan menciptakan lagu juga udah pusing ya.
Nah itu langkah pertama untuk kita biar aware atau misalkan mengamankan karya kita tuh gimana dulu. Apalagi kan sekarang udah ada embel-embel digital ya. Jadi udah bayar langsung selesai semuanya. Itu ada tips and triknya atau misalkan langkah pertamanya yang lebih aman gimana? Itu aja. Terima kasih. Langkah pertamanya enak. Halo Mas, untuk musisi dulu ya, halo. Langkah pertamanya enak, ketemu mbak-mbak cantik ini loh. Simple karena gini, daftarkan dulu karena platform digital itu hanya memiliki partnership dengan badan hukum publishing. Bedanya publishing sama agregator, kalau publishing itu ngurusin karya ciptanya ya, nanti kalau agregator kita omongin lain gitu. Anda harus tercatat dulu, diakui dulu bahwa karya cipta itu milik Anda. Itu loh, di platform digital. Caranya apa? Melalui mesin yang hanya dimiliki oleh publishing. Yang kedua itu untuk yang 6 itu ya, yang pengadaan, yang apa, segala cover, apa segala macam sebelah sana. Tetapi ada juga pemasukan untuk karya cipta Anda itu dari sisi LMK. Karena LMK untuk hak pengumuman ini itu juga ada pengumuman digital. YouTube, TikTok itu juga bayar royalti pengumuman lewat WAMI gitu. Jadi terdaftar itu, tercatat itu di dua sisi. Di sisi sebelah sana hak individunya, di sisi hak kolektifnya juga tercatat. Kalau ini gampang, kalau yang sana Pak Medi, kalau yang ada caranya meskipun bisa dibantu sih kalau di Pragita. Untuk jadi anggota WAMI itu bisa dibantu lewat Pragita gitu. Maksudnya harus didatangkan dulu ke publishing untuk karya cipta dan kemudian Anda harus jadi anggota WAMI sehingga punya ini loh, interested party information loh, nomor KTP-nya pencipta. Di Indonesia penerbitnya WAMI, ASWC yang ngurusin WAMI. Kita itu publishing itu hanya mengawasi dan memonitor dan mengeksploitasi penggunaan karya ciptamu oleh orang lain secara individu. Mau di cover, mau direkam ulang sama label kayak gitu-gitu itu harus lewat publishing, nggak lewat WAMI. Gitu. Untuk karya cipta terjawab, Mas Piu. Oke. Benar yuk, kejawab tuh. Nanti ngobrol lebih dekat ya. Ntar ngobrol. Nyambung dikit. Mas, Pak Yuka, ya. Pak Yuka dulu ya. Silakan Siap. Pak Yuka. Bentar Pak Yuka. Oh itu aja, sok atuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kang, nama saya Yuka ya. Nah saya ingin terima kasih tadi atas penjelasannya, ada wawasan baru. Saya juga startup juga ya, meskipun umurnya tidak startup, tapi mencoba startup. Tahun 2020 Juni itu pengalaman pertama saya merilis single ya. Kemudian kita memilih waktu itu saya searching aja Google gitu. Setelah mempelajari publishing itu apa, agregator itu apa, kemudian ada di situ agregator and publishing. Akhirnya disuguhkanlah SPK ya. SPK berlembar-lembar, itu juga saya baca. Di sana ada pembagian ya ada bagi hasilnya gitu ya. 70% untuk pemilik hak cipta, 30% untuk publishing. Nah, kemudian lancarlah itu ya, lancar. Kemudian saya juga diberikan akun untuk mengecek royalti, Mas. Nah, dan itu memang sangat seperti dikatakan tadi di awal, itu sangat transparan gitu. Oh ya, satu lagi saya memilih itu karena di awalnya ada koneksi ke WAMI itu. Ada koneksi ke WAMI itu, insight itu. Nah kemudian saya bisa cek royaltinya itu.
Dan untuk ketika tadi rilis itu memang tidak keluar uang sepeser pun. Makanya ketika ada teman-teman lain ke agregator, kok ada bayar, agak aneh saya. Karena pengalaman saya waktu itu kok enggak gitu. Tapi apakah ada perubahan di 2021-22 sekarang saya belum tahu. Nah, jadi saya bisa juga mengakses berapa streaming di setiap platform gitu ya, di YouTube, Juk, Deezer, kemudian Spotify, dan bisa menghitung juga karena bisa kita kalikan gitu ya. Awalnya sih, wah ini kok penghasilan kita harusnya segini, tapi kok di transferan segini. Nah, itu juga saya dapat klarifikasi. Oh ternyata seperti di Spotify itu harganya tuh tidak flat kan, makin sering orang mendengar harga per streamingnya makin turun gitu. Nah, setelah itu dipertimbangkan ternyata pas sesuai gitu. Jadi hasil hitungan di hasil perhitungan data dari portalnya royalti dengan yang ditransfer itu sama. Jadi tidak ada masalah itu. Nah, pertanyaan saya tapi saya belum punya IPI sama ISPC. Nah itu, padahal tadi di awalnya ada keterangan bahwa publisher itu ada koneksi ke WAMI. Nah itu mungkin apa yang sudah saya lakukan itu mohon dikoreksi. Ada barangkali ada prosedur yang belum saya tempuh. Kemudian bagaimana berikutnya kaitannya dengan tadi KTP buat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas pertanyaannya. Mungkin yang tadi Pak Bimas juga sampaikan, kalau tadi Piyu gimana sih cara daftarinnya pertama gitu loh kan, ya supaya mudah silakan hubungin yang gelis-gelis ini dulu gitu loh kan, nanti gelis-gelis ini baru bantu ke WAMI juga mungkin bisa, atau Piyu bisa langsung ke WAMI. Nah kalau saya melihat tadi mendengar ceritanya Mas, sepertinya ada missing linknya mungkin dari belum mendaftarkan Mas sebagai anggotanya WAMI. Merasa pernah dapat mendaftar ke WAMI nggak? Ada form yang harus ditandatanganin terus dapat kartu anggota? Nggak ada. Berarti itu missingnya. Iya, Excel. Sebenarnya dari publishing yang memang koneksi ke WAMI, publishing sendiri juga punya KTP dari kami, IPI juga gitu ya. Nah, mungkin sudah punya KTP-nya, IPI-nya, tapi yang dikelolanya kebetulan Mas belum didaftarkan. Jadi mungkin belum didaftarkan karena mungkin dia belum kasih gitu ya. Jadi akhirnya nggak ada tuh KTP-nya Mas si IPI itu gitu sama kode-kode lagunya dan artinya ada royalti juga yang belum Mas terima dari kami. Alhamdulillah Pak Yuka ya. Karena kalau udah terima dari itu baru mungkin bagiannya, tapi hanya untuk yang 6 ini. Baru yang 6 ini Mas. Jadi yang 6 ini tadi ada pembagiannya 70-30 kan. Nah Mas dapatnya baru yang 6 ini. Yang ini belum. Jadi masih missing link. Jadi itu bisa daftar nanti ke kami. Tadi baru buat bulan apa? Juni ya? 2020. 2020 karena kita punya regulasi itu kita tahan hanya sampai 3 tahun. Nah, jadi kalau sekarang 2024 harusnya mungkin masih ada. Jadi nanti
buru-buru daftar aja, jadi nanti kita coba lihat masih ada nggak nih ininya ya, gitu. Ya, jadi missing link itu, jadi sekali lagi tadi pertanyaan Piu nyambung nih ke sini. Kalau udah daftar ke publisher, publisher nanti bisa bantu daftarkan ke WAMI karena punya koneksi gitu loh kan, untuk bisa dapat nomor KTP ini. Atau bisa juga langsung ke WAMI gitu loh, daftar itu nanti ya kita langsung berhubungan juga nanti bisa dapat nomor KTP gitu. Terjawab Mas? Begitu Pak Yoka, nanti segera didaftarkan berarti. Karena aya piduiteun anu can dicanak gitu. Diduitin Pak Yuka. Iya, ya, ada. Ini Gun, AA ini mau bertanya katanya. Boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal. Udah Rizal aja. Saya mau nanya, kita bisa nggak sih masuk LMK itu lebih dari satu? Masuk LMK lebih dari satu. Soalnya yang jadi latar belakang saya untuk mempertanyakan hal ini tuh lihat gitu di kolom lisensi itu kan suka ada 6 lembaga manajemen kolektif. Kalau udah artis gede gitu, sementara yang saya kan cuma ada satu. Nah itu tuh gimana Pak? Mohon dijelaskan. Boleh jelasin lagi nggak? Kurang clear. Hah? Oh, daftar lebih dari satu LMK. Ya lebih dari satu LMK Mas. Oke. Itu nggak boleh. Mungkin teman-teman ada siapa yang di sini masternya lewat agregator? Lewat apa? Agregatornya apa? Agregatornya apa? Resorkit, Piu, Cunkor. Ada nggak disuruh milih Society CMO waktu daftar? Wah, ada nggak? Ada nggak? Jadi biasanya kalau di Disrokit atau di Cunkor tuh ada, kalau langsung dapat akunnya disuruh pilih tergabung ke bahasa Indonesianya ya, tergabung di dalam CMO gitu loh, itu ada pilihan. Nah, jadi nggak boleh lebih dari satu CMO, kan cuma disuruh pilih satu. Nah, kebetulan juga sebenarnya gini, di Indonesia itu LMK itu secara total ada 12. Ada 12, tapi terdiri dari 6 LMK yang sebenarnya menaungi para pekerja kreatif sebagai pencipta lagu. Terus 6 lagi pekerja kreatif yang sebagai produser, kan misalnya Panas Dalem sebagai produser gitu ya, atau pekerja kreatif yang sebagai pelaku pertunjukan, yang main sebagai musisi gitu loh. Nah itu LMK-nya beda, jadi sendiri-sendiri. Nah di Indonesia tuh ada 6 gitu loh kan, nanti silakan dipilih, tapi nggak boleh lebih dari satu. Tapi kalau misalnya, tadi siapa Mas namanya? Rizal pekerja kreatif sebagai pencipta lagu, itu pilih salah satu dari 6 LMK. Kan ada 6 nih, salah satunya WAMI, pilih itu satu, itu harus seperti itu. Nah kalau Rizal sebagai performer, sebagai yang menyanyi juga gitu loh, musisi, itu boleh masuk LMK, tapi LMK yang berbeda nih sama yang udah dipilih sini. Yang LMK yang di sini kan misalnya yang tadi misalnya pilih WAMI gitu loh kan. Nah yang di sini ada lagi, ada 4 lagi yang ya dari sebagai performer tinggal pilih masuknya sebagai apa. Terus kalau misalnya Rizal juga, saya juga produser yang bikin masterin lagunya, nah boleh masuk lagi ke LMK satunya lagi. Itu ada 2, tinggal pilih dari 2 itu salah satunya. Jadi Rizal sebagai pekerja kreatif bisa masuk di Indonesia ya, di Indonesia bisa masuk 3 LMK. Tapi harus salah satu aja dipilih dari, kalau sebagai pencipta lagu pilihnya yang mana, kalau sebagai performer pilihnya yang mana, kalau sebagai produser pilihnya yang mana. Kejawab? Gimana Rizal? Terjawab? Alhamdulillah. Nun. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.